Wow, itu teman-temannya udah pada tungguin kamu, sayang. Hai, say hi. Halo. Terima kasih ya udah mau datang di ulang tahunnya Karissa. Selamat ya, pestanya meriah sekali. Of course. Soalnya kan Karissa itu cucunya siapa? Oma Lydia. Jadi memang harus Maria. By the way ya Bapak, saya sudah pesan makanan dari restoran yang pastinya mahal ya. Kok Pak Ginasnya nggak kelihatan ya, Bu? Oh Mas Dimas, lagi di jalan kok, sebentar lagi juga datang. Tenang aja, anak saya Dimas itu lagi on the way ke sini. Sebentar lagi juga pasti sampai ya. Oh gitu. Masa sih bapaknya sendiri nggak datang ke acara ulang tahun putrinya yang cantik ini? Datang kok. Kepo banget di tamu. Kasih kadonya ke Karissa. Oh iya, thank you. Sayang, nanti acaranya di kolam renang sekali ya. Oke, boleh makan minum yang segar-segar, enak-enak semuanya ya. Aduh Mas, kamu di mana sih? Santai main game keras lagi buat naik level. Loh, Mas Dimas mana ya? Kok jam segini dia belum datang juga, padahal acaranya udah mau mulai. Oh, masa juga itu Dimas? Duh, gimana sih tuh anak? Kok ghosting aja? Padahal kan hari ini ulang tahun anaknya. Terima kasih ya. Sama-sama siap yuk, simsalabim. Simsalabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Nah sekarang talinya kita ikat sama-sama yuk, siap yuk. Siap. 1, 2, 3. Oke, tandu siap. Wah. Nah. Tandu siap. Oke, tepuk tangan kepada teman-teman paling jadi 1. Oke. Ayo, Tapi Mas, Aisyah, kamu gak usah khawatir. Aku akan selalu ada di samping kamu. Mas, Yuk. Ulang tahun kami ucapkan keras selamat panjang umur kita akan doakan keras. Selamat siang semuanya. Permisi. itu siapa yang sama Pak Dimas? Jangan-jangan selingkuhannya. Yang sembarangan, Pak Dimas tuh setia. Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu kembali. Terima kasih Om Iya Badut. benar. Kakak siapa dong nggak? Pasti dong. Oke, bye-bye teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau potong kue, Karissa. Siap ya?
Ya Allah, apa yang terjadi pada hidup aku? Mas Dimas? Mas Dimas ternyata dia. Kamu jangan khawatir. Jangan jauh-jauh dari aku ya. Anak papa nih paling cantik, selamat ulang tahun ya. Siapa kamu? Ini pasti nggak ada di invitation, nggak tercatat di daftar tamu. Orang kampung, punya. Dari mana? Hah? Dari mana? Ma, sebentar loh. Mbak, kamu main sama teman kamu dulu, Mbak. Saya mohon bantu saya, tolong saya. Aisyah, saya akan tolong ibu kamu, tapi kamu akan tolong saya kan? Dimas, jelaskan ke mama dan juga istri kamu ini siapa perempuan kampung itu. Aku akan jelasin, Ma. Tapi jangan di sini. Tidak di sini. Oke. Terus kamu mau dijelasin di mana? Di ruang tamu? Di taman? Udah deh. Kalau menurut mama, jelasin di sini aja. Bianca. Oke. Kita ke taman. Lepas. Sekarang juga jawab. Siapa ini perempuan kampung, Dimas? Dia Aisyah. Istri aku. Istri kamu bilang bukan pacar. Aisyah, perkenalkan,
Ini Bianca, istriku. Dan ini mamaku. Dimas. Apa-apaan sih kamu ini? Kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Sadar nggak sih, Dimas? Maafin aku, Bianca. Aku tahu kamu sedih dan kecewa. Tapi aku nggak mau menutupi kalau aku sudah menikah dengan Aisyah. Dimas, kamu dengar ya? Mama memang bukan ibu kandung kamu. Tapi please ya Dimas, Mama minta ke kamu jangan sampai berpikir bahwa Mama gak punya hak. Dari kecil, kamu Mama yang rawat. Mama yang urus kamu. Maafin aku, Ma. Aku selalu menghormati Mama. Aku juga sudah menganggap Mama seperti mama kandungku. Karena Mama yang telah membesarkan aku. Aku sayang sama Mama. Tapi apa yang telah terjadi? Semua ini keputusan aku, Ma. Mas, jangan seperti ini. Pak, bawa ke kamar. Party close, party tutup. Ya, jangan bawa-bawa aja ini apa enggak? Kok mau dengan semua omongan saya sih? Ayo cepat, kasih dia satu. Aduh, cepat. Ingat itu, makan. Makasih, Pak. Simpan. Jangan boleh yang bawa, iya. Mas. Kalau nggak mati, enggak, Bu. Bu, tolong Bu, jangan, Bu. Kamu lihat itu. Dimas, anak saya sampai kayak begitu. Gara-gara kamu. Udah lepas, biar Mama. Jangan lepas. Ma, biarin dia. Aku sama sekali nggak tahu kalau Mas Dimas sudah memiliki istri. Dan istrinya adalah Mbak Bianca. Aku benar-benar nggak habis pikir. Bagaimana bisa Aisyah menjadi istrinya Mas Dimas? Bianca, kamu ini gimana sih? Kok malah
3 pelajaran. Jambak rambutnya, unjuk, tampar atau gimana? Iya kok, Ma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak. Enggak, aku harus selamatin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah. Ya Allah, kenapa ini? Ayo Bu, 1, 2, 3. Siapa dia? Kenapa dia belum sadar juga? Ya, gimana keadaannya? Bu ada yang makin panas, Bu.
Kondisinya juga nggak kontrol. Ya, lah kamu cari tanaman obat di hutan supaya demamnya turun. Tapi keadaan lebih kritis. Kita kan nggak bisa bawa dia ke rumah sakit. Kita nggak ada uang. Kondisinya sekarang udah gelap, mau hujan lagi. Gak apa-apa, Bu. Aisyah juga bakal tetap ke hutan. Aisyah juga bakal hati-hati. Ya. Bu, Aisyah dia sebentar ya, Bu. Ya, cepat-cepat. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Bu, kita nemuin mana lagi ya? Astagfirullahaladzim. Hujannya deras banget ini. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak. Saya ada di mana, Bu? Apa yang terjadi sama saya? Kamu gak usah bangun. Kamu istirahat dulu. Ada apa dengan saya, Bu? Waktu itu kamu kecelakaan, Nak. Mobil kamu masuk jurang dan meledak. Alhamdulillah kamu selamat. Anak saya nolong kamu. Jurang. Kecelakaan. Saya ingat, Bu. Saya kecelakaan lalu yang menyelamatkan saya putri Ibu, kan? Sekarang anak saya lagi ke hutan, Nak. Lagi cari tanaman obat buat menurunkan demam kamu. Karena kami berdua sangat khawatir dengan keadaan kamu semakin kritis. Maafin Ibu ya. Ibu gak bisa bawa kamu ke rumah sakit karena Ibu gak punya uang. Gak apa-apa, Bu. Ya Allah, Aisyah. Kenapa kamu belum pulang, Nak? Apa terjadi sesuatu sama kamu ya? Kamu mau ngapain, Nak? Saya nggak mungkin diam di sini aja, Bu. Sedangkan putri Ibu mencari obat untuk saya dalam kondisi yang bahaya seperti ini. Tapi kan kondisi kamu masih lemah. Insya Allah saya kuat, Bu. Maaf, Bu. Itu foto putri Ibu, kan? Iya. Kalau kamu benar mau nyari anak saya ambilin senter dulu ya sama jas hujannya. Tapi benar kan kamu gak apa-apa? Ada lagi.
tunggu ya, aku akan tolong kamu. Apa? Kaki aku sakit. Aku nggak kuat lagi. Kamu jangan panik. Ayo kita naik pelan-pelan. Aku bantu. Dua, tiga. Pelan-pelan. Satu, tiga. Kamu nggak apa-apa? Aku sakit banget. Kamu bisa bangun. Ayo, aku bantu. Kamu bisa jalan? Aku nggak bisa jalan, kaki aku sakit banget. Biar aku gini dulu. Ya, aku nggak mau. Kamu nggak sakit saja, aku nggak mau. Ayo. Dia cepat pulang. Kita bertemu di sini. Iya. Kalau kamu. Lumayan kan buat ngangkatin badan. Makasih ya. Kamu udah selamatin aku. Aku tanggung nyawa sama kamu. Terima kasih juga ya udah selamatin aku.
Aku di mana? Aisyah. Aisyah. Pagi. Maaf saya ketiduran. Enggak apa-apa, aku juga ketiduran. Jadi belum guys ya. Sebagai kita pulang sekarang. Kaki kamu masih sakit ya? Aisyah. Mas ngapain? Aku harus gendong kamu Aisyah. Kalau kamu jalan dengan kaki seperti ini nanti kaki kamu tambah parah. Enggak mas. Saya masih bisa kok. Jangan mas. Ya kayak saya sama mas masih capek. Baik Aisyah. Kuat kok. Aisyah. Ya. Kenapa dia mau tahan badan aku kayak gini? Ngapain kalian? Astagfirullahaladzim. Kalian bisa-bisanya buat musuh di hutan ya? Masuk. Bapak salah paham, kami nggak melakukan apa-apa di sini. Udah ketahuan, masih aja nggak mau ngaku. Dasar, ketahu malu. Kamu Aisyah kan? Anak Ibu Dina? Nggak sangka saya. Muka baik, tapi kelakuan seperti ini. Bikin malu. Bapak tenang dulu, Pak.
Kami jujur Pak, kami nggak melakukan apa-apa di sini. Ini cuma salah paham. Kamu bukan warga sini kan? Ayo bawa mereka. Bu, pelan-pelan Bu, kaki Aisyah sakit Bu. Bu Dina, Bu Dina, Bu Dina. Ada apa Pak RT? Lepasin saya Pak. Aisyah! Aisyah! Bu! Aisyah! Mama, apa yang kalian lakukan sama anak saya? Apa salah anak saya? Ibu tahu nggak? Anak ibu udah bunuh ibu. Iya, berani-beraninya dia mesum di hutan sama laki-laki ini. Apa? Bu, enggak Bu. Aisyah nggak ngelakuin itu semua. Tolong percaya sama Aisyah, Bu. Udah ketahuan nggak mau ngaku. Kamu bela laki-laki mesum ini. Usir dari kampung ini. Kita nggak mau kena sial. Tolong kalian jangan tutup sembarangan. Diam kamu. Lelaki mesum. Pasti kamu sudah ngasih uang ya sama Bu Dina. Sampai ngizirin anaknya mesum di hutan. Udah. Kita nggak mau ada perempuan hina seperti ini. Ayo kita tepuk. Ayo. Udah cukup, tolong jangan sakitin ibu saya mohon. Berhenti Pak. Bu, cukup. Tolong, dengarkan penjelasan saya dulu. Saya bukan orang asing di sini. Dan Aisyah, dia bukan perempuan yang Bapak Ibu tuduhkan. Karena dia tunangan saya. Dan saya akan menikahi tunangan saya. Saya sengaja kesini untuk menjemput calon istri saya. Tapi kami semalam terjebak di hutan karena hujan besar. Enggak, dia... Kalau kamu calonnya Aisyah, sebaiknya segera kamu nikahin dia. Ya, cepat nikahi dia. Apa benar kamu tunangannya Aisyah? Iya, Pak. Kalau kamu tidak ingin dihakimi massa, sebaiknya kamu nikahi Aisyah. Karena tindakan kamu sama Aisyah di hutan tidak bisa diterima. Segera nikahi Aisyah dan bawa pergi dia jauh-jauh dari kampung ini. Karena Aisyah sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Bapak dan ibu-ibu, sekarang kita bubar. Balik ke rumah masing-masing. Bubar. Mas, saya mohon Mas, jangan lakuin ini semua Mas. Aku nggak mungkin menarik kata-kata aku, Aisyah. Dan aku nggak mau kalau sampai kamu dihakimi warga. Iya, tapi... Ini sudah takdir, Aisyah. Mungkin memang sudah ditakdirkan.
Saya minta maaf, Bu. Karena harus dalam kondisi seperti ini, saya melamar anak Ibu. Apakah saya diizinkan untuk menikahi anak Ibu? Ibu tidak kenal kamu, Nak. Tapi Ibu yakin kamu anak yang baik. Titip anak Ibu sama kamu. Kamu membahagiakan Aisyah. Insya Allah. Saya terima nikahnya Aisyah binti Irwansyah Bagaskara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah, barakallahu laka wa barakallahu alaika. Mas, kamu harus cepat sadar. Mas, sadar Mas. Aku mohon Mas bangun. Mas, bangun Mas. Bangun. Bangun. OMG, ini perempuan kampung masih ada di sini. Keluar kamu. Saya bilang keluar kamu sekarang juga. Keluar. Bianca, mama papa kamu tadi kasih tahu kalau mereka itu on the way ke sini. Orang tua Mbak Bianca mau datang. Mana orangnya? Ini. Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Di mana harga diri kamu? Saya tanya sebagai perempuan. Udah tahu ada laki-laki yang beristri, kamu masih mau diperistri. Di mana harga diri kamu? Saya tanya kamu. Jawab saya. Jangan cuma nangis kamu. Dan jangan cuma berlagak sebagai korban. Yang korban adalah anak saya. Kalau nggak ada kamu, anak saya nggak mungkin menderita. Dengar! Percuma, Mah. Percuma kau marahin dia. Sudah jelas dia ini nggak punya hati. Rasain kamu. Ya Allah, gimana aku harus menjelaskan semuanya? Aku nggak tahu kalau Mas Dimas sudah punya istri. Tapi kalau aku ngejelasin juga mana mungkin mereka percaya. Jangan cuma nangis kamu. Dengar ya, saya akan jambok kamu, saya akan siksa kamu. Jawab saya dan lihat mata saya. Jawab saya. Berhenti! Kamu gak apa-apa. Tolong,
Jangan perlakukan Aisyah seperti ini. Kalau memang harus ada yang disalahkan, tolong jangan salahkan Aisyah. Salahkan aku. Pernikahan ini bukan keputusan Aisyah, tapi keputusan aku. Semua sudah terjadi. Aku harap semuanya bisa menerima. Kamu harus singkirkan perempuan ini. Singkirkan dia. Gak bisa, Ma. Pernikahan ini sakral, bukan main-main. Sekali lagi, aku minta tolong. Hargai keputusan aku. Jangan berharap yang tidak mungkin, Mas. Saya tak bisa terima itu. Kamu sudah nyakitin hati anak saya. Kamu sakiti dirinya. Saya percayakan anak saya kepada kamu dan begini cara kamu balas. Kamu lihat, kamu rusak. Kalau kamu tidak menceraikan wanita ini, saya akan lakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya akan merampas kebahagiaan wanita perusak rumah tangga anak saya. Dan kerusakan yang jauh lebih dahsyat. Lebih apa yang telah kalian lakukan berdua terhadap anak saya. Pikirkan baik. Ayo, Ma. Mas Dimas. Mas Dimas. Aisyah, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Mas Dimas, kenapa kamu bisa setega ini sama aku? Bahkan dalam mimpi pun aku gak pernah menyangka kalau kamu bisa setega ini sama aku. Apa kamu gak tahu betapa aku mencintai kamu, Mas? Seberapa besar kepercayaan aku sama kamu. Aku berikan hatiku seutuhnya untuk kamu, Mas. Ternyata dengan teganya kamu hancurkan hingga berkeping-keping seperti ini. Ayo, Aisyah. Tempat ini hanya perlu dibersihkan aja, Aisyah. Nanti aku suruh orang ya untuk bersihin tempat ini. Gak usah, Mas. Biar aku sendiri aja.
Masalahnya bukan soal ini. Lalu apa? Gimana bisa aku tinggal di sini, Mas? Gimana caranya aku ngadepin ini semua? Kenapa Mas Dimas nggak bilang kalau Mas Dimas sudah punya istri dan anak? Isa, aku minta maaf. Aku tahu ini pasti berat untuk kamu. Aku janji, aku akan bertanggung jawab. Dan insya Allah akan aku tepati. Semua orang dan keluarga aku cuma kaget Aisyah dengan pernikahan kita. Tapi aku yakin hanya sementara. Cepat atau lambat, mereka pasti akan menerima kamu. Aku juga minta maaf. Aku udah gak jujur sama kamu. Aku gak bilang aku sudah beristri. Waktu itu aku bingung, Aisyah, mencari jalan keluar untuk menyelamatkan kamu dari amukan warga kampung. Semua terjadi begitu cepat. Aku gak punya momen yang pas untuk menjelaskan semuanya ke kamu. Dengan pernikahan kita yang serba kilat. Lalu aku memikirkan anak aku yang ulang tahun. Aku udah janji untuk datang. Di sini bukan hanya kamu aja Aisyah yang pusing. Sejujurnya aku juga benar-benar stres. Aku merasa semua masalah datang bertubi-tubi menimpa aku. Kasihan Mas Dimas. Kayaknya dia betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Aku percaya Mas Dimas orang yang baik. Aku percaya kalau dia nggak bohong saat dia bilang dia juga merasa tertekan dengan semua ini. Mas, aku cuma mau ngelakuin yang terbaik. Kalau yang terbaik adalah dengan aku pergi, aku bakal lakuin itu semua, Mas. Enggak, Aisyah. Kamu jangan bicara seperti itu. Kita menikah secara tiba-tiba. Semua ini takdir dari Allah SWT. Percaya sama aku, Aisyah. Waktu yang akan menjawab semuanya. Udah gimana sih, Pak? Aku bener-bener gak terima kali ini. Aku gak terima Bianca mengalami nasib yang sama seperti aku. Pria yang aku sayangin. Pria yang aku sangat cintai. Jatuh cinta sama perempuan kampung. Mama, sudahlah ya. Papa paham Mama sedang sedih. Tapi nggak juga harus ungkit masa lalu dong, Ma. Tapi kamu harus akui, Pak. Kamu jatuh cinta kan sama perempuan kampung pada saat itu. Saat kamu mengurus perkebunan, bahkan yang aku dengar, kalian punya anak dari hasil hubungan gelap kalian. Mah, sudah ya, sudah. Aku mohon sudah. Kenapa sih kita harus meributkan hal yang sudah lewat, Mah? Udahlah. Lagi pula Papa sudah janji sama Mama. Papa nggak akan ulang itu semua kok. Dan Papa juga nggak peduli lagi gimana itu perempuan itu. Udah nggak ada hubungan apa-apa lagi kok.
Yang jelas saat ini di hati papa cuma ada mama. Mama! Aku bisa minta waktu. Aku mau bicara sama Bianca. Ini memang sudah menjadi urusan internal antara kamu dengan Bianca. Tapi please, Dimas, remember, Mama tidak terima. Ini melapor aja kamu tuh, Mama. It's okay. Mama gak apa-apa. Bianca. Jelasin. Jelasin ke aku, Mas. Kenapa kamu sampai tega ngelakuin ini semua ke aku? Apa kurang aku? Apa dosa aku sama kamu sebagai seorang istri? Kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Aku udah berusaha untuk menjadi istri yang terbaik untuk kamu. Aku selalu setia sama kamu, Mas. Dunia aku semuanya tentang kamu. Dan sekarang kamu pulang dengan wanita lain. Di hari ulang tahun Karisa, anak kita. Bianca. Mas, jangan sentuh aku. Andai kamu tahu, Bianca, aku nggak pernah merencanakan semua ini. Tapi ini sudah jadi takdir aku. Demi Allah, aku nggak pernah berniat menduakan kamu, Bianca. Kenyataannya adalah aku harus menyelamatkan Aisyah karena dia hampir dipukuli dan diusir dari kampung halamannya. Untuk menyelamatkan dia, aku harus melakukan ini. Aku harap
Kamu mengerti, Bianca? Aku gak mau dengar apapun lagi kata-kata kamu, Mas. Aku gak mau dengar apapun. Mbak, Mbak kok dia ditinggalin, Mbak? Ayo Mbak, saya bantu untuk bantuin dia, ayo Mbak. Kamu mau kan? Sama saya? Iya, saya mau. Wanita itu telah menyelamatkan suamiku. Setelah dulu juga aku telah diselamatkan oleh dia. Kenapa takdir begitu kejam padaku? Sekarang bagaimana aku bisa untuk menyingkirkan Aisyah? Sementara kenyataan sebenarnya bukan hanya Mas Dimas yang berhutang nyawa padanya, tapi aku juga berhutang nyawa pada Aisyah. Baik, kalau memang semua ini adalah takdir, aku akan berusaha untuk menerimanya. Tapi kamu, Mas, kamu jangan pernah berharap aku akan mengakui Aisyah sebagai mantuku. Udah bersih. Wah, Aisyah, kamu hebat. Kok rumah cepat banget sih rapinya? Makasih, Mas. Aisyah, aku mau nanya sama kamu. Kira-kira aku harus kasih uang berapa ke kamu setiap bulannya? Sesuai kebutuhan kamu. Mas Dimas, berapapun yang Mas Dimas kasih aku bakal terima kok. Dan aku bakal pergunain sebaik mungkin.
Jangan gitu dong Aisyah. Itu bukan jawaban. Kamu sebutin aja berapa. Mbak Bianca? Kenapa Mbak Bianca tahu kalau Mas Dimas di sini? Apa yang bakal dilakukan Mbak Bianca? Maaf ya kalau ganggu. Aku cuman mau tanya sama Mas Dimas. Kamu mau tidur di rumah sama aku atau mau tidur sama Aisyah di pavilion? Mas Dimas di rumah kok sama Mbak Bianca, nggak di sini. Mas Dimas, Mbak Bianca, kalau boleh aku minta izin untuk tidur duluan ya. Iya, aku ngerti. Ayo Bianca. Ya Allah, kenapa hidupku jadi seperti ini? Mas. Iya. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Apa kamu mencintai dia? Aku menghormati dia. Menghormati? Menghormati yang seperti apa, Mas? Pertanyaan aku bukan itu. Apa kamu mencintai dia? Apa kamu mencintai dia lebih dari kamu mencintai aku? Udahlah. Buat apa aku makin memperkeruh suasana?
Ayah tunggu ya. Ayah. Ayah tunggu ya. Ayah, ibu kangen sama ayah. Ya. Ayah. Ayah. Aisyah. Aisyah. Ya. Ayah. Ayah. Aisyah. Ah! Ibu! Aisyah? Aisyah? Siapa ya? Aisyah? Aisyah? Kamu kenapa? Aku dengar jeritan kamu tadi. Aisyah? Aisyah? Kamu kenapa, Aisyah? Aku mimpi buruk. Kamu tenang ya. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Siapa tahu bisa menenangkan kamu. Aisyah, sekarang kamu bisa ceritain mimpi buruk kamu. Siapa tahu bisa mengurangi beban kamu kan? Tadi aku mimpi, Mas. Aku lagi ngejar sosok laki-laki yang aku panggil ayah. Aku bilang ke dia kalau ibu pengen ketemu, ibu kangen sama dia. Tapi ayah juga nggak berhenti, dia tetap jalan. Jujur, aku nggak tahu sosok ayah aku seperti apa. Tapi aku tahu keadaan mata ibu. Dan aku tahu kalau ibu tuh kangen banget sama ayah. Ibu pengen ketemu ayah sebelum mata ibu semakin parah dan akhirnya ibu nggak bisa ngeliat lagi. Dan tadi aku juga lihat ibu ketabrak mobil. Aku takut banget ibu kenapa-napa, Mas. Aku takut. Insya Allah, ibu kamu baik-baik aja, Aisyah. Kamu ada petunjuk soal ayah kamu. Siapa tahu aku bisa bantu cari. Aku punya foto ayah. Ada di dalam pavilion, Mas. Kalau boleh kamu ambil, kamu bawa ke sini, boleh?
kalau seperti ini akan susah mencari ayah kamu, Aisyah. Karena fotonya gak jelas. Apa kamu punya petunjuk lain selain foto ini? Gak ada, Mas. Yang aku tahu, lagu kesukaannya Ayah yang sering banget ibu nyanyiin. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Bu, Ibu singin banget nyanyiin lagu itu. Itu lagu apa sih, Bu? Itu lagu kesukaan ayah kamu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Dina, apa kabar kamu sekarang? Mas Dimas, Mas Dimas kemana? Atau jangan-jangan Mas Dimas ke pavilion itu.
Maaf Aisyah. Itu bukan petunjuk. Kamu tenang ya. Aku pasti akan bantu kamu. Semoga Mas Dimas bisa bantu aku nemuin ayah. Kalau petunjuk keberadaan ayah cuma foto yang udah rusak dan lagu kesayangannya ayah. Di mana? Saya kirim lokasi sekarang. Gak mungkin! Gak mungkin! Sampai kapan menantu saya hanya Bianca Wijaya? Tante Aisyah kenapa? Tante Aisyah. Kenapa harus ini? Pergi dong. Apa sih?